Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Ini pukul 23.32 dan baru beberapa saat yang lalu saya baca komentar ini tentang Asus ZenFone Max Pro M1 ya. Jadi banyak yang tanya untuk tahun 2020 ini yang mau berakhir beberapa bulan lagi, apakah beli HP itu masih worth it atau enggak, masih enak atau enggak. Ini sekaligus saya merangkum beberapa catatan buat teman-teman yang ini ada beberapa orang yang baru beli, memang baru beli baru beberapa bulan yang lalu, baru beberapa minggu yang lalu, dan dia menceritakan pengalamannya yang mungkin sebagian oke-oke aja, sebagian ya, tidak merasakan kepuasan yang diharapkan, sebagian lagi bahkan kecewa. Nah ini ada beberapa ya yang tersaring di kolom komentar. Oke, yang pertama itu untuk tahun 2020 ini Asus ZenFone Max Pro M1 kalau kalian tetap pengen beli karena mungkin dananya tidak bisa dipaksakan untuk beli yang lebih dari itu, atau memang sudah sejak lama menginginkan HP Max Pro M1. Jadi tips dari saya, kalau kalian memang benar-benar pengen beli, minimal beli yang 664 yang varian RAM 6 dan internal storage-nya 64 GB. Itu udah minimal banget. Dan diusahakan kalau memang untuk kegiatan yang penggunaannya itu intens, mulai dari game, terus nonton video multimedia, untuk chatting dan lain-lain, ya minimal 664. Untuk yang 332 saya rasa untuk tahun ini beberapa game itu sudah update besar-besaran, terus aplikasi juga chatting itu hampir ya seminggu bahkan 3 kali update ya, apalagi untuk chatting WA itu, karena dia selalu memperbarui fitur dan layanan dan juga keamanan bagi data pelanggannya. Nah itu sangat penting. Dan HP-HP itu kan untuk spek HP ya stay di situ. Snapdragon 636 dia nggak akan berubah menjadi Snapdragon 730 dengan mengikuti tahun, nggak akan. Jadi Max Pro M1 ya akan tetap Max Pro M1 seperti saat tahun 2018 lalu, 2 tahun yang lalu ya, atau bahkan tahun sebelum itu ya. Jadi untuk tahun 2020 ini ya kalau saran saya sih lebih ke merek atau brand lain, atau bahkan kalau pengen tetap di Asus juga itu Max Pro M2 itu udah cukup ya kalau Max Pro M2, karena Snapdragon dia memang masih satu arsitektur ya, antara 636 sama 665 di Max Pro M2 itu masih satu jenis, tetapi lebih efisien di 665 karena saya sudah mencobanya secara langsung ya, itu di HP teman saya waktu itu pinjem. Untuk Max Pro M2 yang varian 664 itu ya untuk ngegame masih enak banget, masih lancar. Tapi ya itu kembali ke masing-masing ya. Misalnya kalian mau dipaksakan tetap Max Pro M1, saran saya ambil yang 664. Dan kalau memang terbatas hanya bisa di 332, ya jangan menuntut untuk mendapatkan performa lebih, karena menurut saya dia akan enak kalau digunakan mungkin untuk sebatas kalian all shop ya, jualan online, chatting WA, dan kalian nggak mementingkan game ya. Game kalau yang ringan-ringan oke lah, yang casual itu oke. Tapi kalau udah Mobile Legend, AOV itu udah nggak proper lagi HP itu. Untuk daya tahan baterai menurut saya masih oke kalau kondisinya baru ya. Jadi kalau bahkan ada yang sudah 2 tahun itu baterainya masih dapat SOT 8 jam. Jadi jangan terlalu ekspektasinya ini udah 2 tahun lebih, jadi jangan terlalu tinggi untuk HP Max Pro M1 yang brandingnya itu limitless gaming. Kalau kalian mengincar justru malah HP-HP flagship yang udah lama, yang udah jadul-jadul, itu malah lebih, menurut saya pribadi itu lebih bagus. Karena dia pakai Snapdragon misalnya seri 800-an, minimal 835, 845 itu udah, kalaupun itu HP keluaran lama menurut saya itu masih oke. Contohnya saya ini pakai HP Sony Xperia XZ1, dia pakai Snapdragon 835. Ini HP udah lebih lama daripada Max Pro M1, tetapi untuk main beberapa game yang kelasnya berat ini masih lancar, meskipun di grafik yang medium ke bawah ya. Jangan dipaksakan untuk ke grafik yang high, karena kalau grafik high itu bisa sebenarnya, cuman kasihan HP-nya ya, tetap nafas tua itu nggak akan bisa dibohongi ya, nggak, walaupun kita pakai manipulasi kernel dan lain-lain itu tetap
nggak bisa sesemut seharusnya. Jadi kita juga harus sadar diri, jangan memaksakan. Kalaupun ada solusi sebenarnya, jika kalian memang benar-benar tetap pengen belinya Max Pro M1 karena mungkin itu cita-cita sejak lama dan baru udah nabung terus uangnya baru terkumpul, ya nggak masalah. Kalau kalian memang dapatnya unit tersebut, kalian bisa alternatif cara tuh pakai custom ROM ya. Beberapa custom ROM itu sudah cukup bagus untuk digunakan. Seperti di Nusantara Project itu mereka banyak yang bilang kalau bisa overclock ya, tapi konsekuensinya HP-nya jadi sedikit lebih panas suhunya ya daripada kondisi normal. Kalau kondisi normal aja kadang saya merasa di kondisi tertentu ya, misalnya main Mobile Legends lebih dari 1,5 jam itu bodinya cukup panas, tapi masih pada batas yang toleransinya cukup lah ya, tidak sampai menyengat di tangan. Itu pilihan ya. Kalau kalian tetap pengen performa yang bagus ya dan tetap pengen Max Pro M1 ya custom ROM solusinya. Jadi memang tetap ada beberapa jalan yang bisa kalian ambil atau pilihan ya. Jadi itu ya pilihan kepada masing-masing sih. Nah, saran saya memang HP keluaran 2020 atau 2019 dari awal sampai menjelang 2020 itu juga banyak HP bagus yang harganya udah mulai turun ya. Atau kalian pengen nyoba iPhone itu bisa iPhone 7 atau iPhone 6s ya. iPhone 6s masih oke loh untuk digunakan, tapi baterainya ya yang nggak oke itu baterainya. Tapi kalau untuk performa saya udah coba di HP teman saya yang iPhone 6s itu lancar, masih ngangkat, untuk kameranya juga masih bagus. Di beberapa kondisi Max Pro M1 itu kasusnya yang akhir ini banyak sering dikeluhkan oleh teman-teman yang lain adalah ini ya, dia downgrade nih, kondisinya dia berada di Android, misalnya di Android 10. Pada saat itu dia mengalami kayak HP-nya restart gitu ya. Saya nggak tahu pemakaiannya gimana, apakah dia pernah otak-atik kernel, pernah custom ROM atau pernah UPL, saya nggak tahu. Tapi yang dia sampaikan bahwa saya berada di Android 10 build 432 dan setelah itu HP-nya sering restart, lalu dia downgrade pakai AFT ke 334. Nah, seminggu kemudian itu sembuh tuh, HP sembuh, nggak ada restart lagi. Tapi ketika mau diupdate ke 340 Oreo yang terakhir ya, build Oreo terakhir, itu tidak bisa, bahkan hanya sebatas mentok di logo Asusnya aja. Nah, jadi hal tersebut juga saya tidak tahu penyebabnya apa. Mungkin sih karena faktor penggunaan ya, karena HP kan kalau dipakai juga pasti mengalami berbagai hal lah yang kita nggak tahu kondisi mesin itu bagaimana. Nah, hal tersebut tentu jadi pertimbangan buat teman-teman juga yang HP-nya sudah lama, mungkin harus lebih diperhatikan lagi penggunaannya. Aplikasi yang tidak penting itu harus dihapus lah, nggak usah terlalu banyak. Kustomisasi cukup bawaan aja supaya kinerja HP juga nggak terlalu berat, jadi lebih ringan. Oke, mungkin itu saya menanggapi beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Terima kasih ya, sekianlah video singkat aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.